Baiklah, kita mulai perkuliahan matematika. Kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan belajar, atau pertemuan kali ini kita akan belajar materi mengenai anuitas. Nah, pada materi kali ini perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa ini adalah teori yang terlebih dulu ada, atau ini teori ekonomi konvensional yang nantinya ada ketika di mata kuliah lain, misalnya mata kuliah perbankan syariah atau sebagainya, nanti akan dijelaskan tentang teorinya di syariah seperti apa. Nah, kurang lebih kita akan membahas materi ini, yaitu anuitas. Nah, materi anuitas ini nanti akan mengcover atau kita akan membahas dari perspektif bank. Intinya bagaimana ketika bank itu memberikan pinjaman, lalu cicilan tahunan itu berapa, tingkat bunga itu berapa, dan sebagainya. Baiklah, langsung saja. Anuitas itu apa? Nah, anuitas itu secara definisi bisa kita katakan sebagai sebuah rangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama besar pada setiap interval pembayaran. Nah, besarnya atau kecilnya jumlah pembayaran pada intervalnya itu tergantung dari jumlah pinjaman, lalu juga tergantung dari jangka waktu pinjaman dan juga tingkat bunganya. Lalu tingkat bunga itu apa? Tingkat bunga itu adalah tingkat bunga yang terjadi pada suatu interval tertentu. Misalnya pada tingkat bunga harian, tingkat bunga bulanan, atau kuartalan, semester, atau yang umumnya dipakai itu tingkat bunga tahunan. Lalu interval pembayaran yaitu interval itu seperti jarak ya, jarak waktu antara dua pembayaran yang berturut-turut dari anuitas. Jadi intervalnya adalah jarak dari pembayaran tersebut. Nah, tempo atau masa dari anuitas itu adalah waktu dari permulaan interval pembayaran pertama sampai dengan akhir dari interval pembayaran yang terakhir. Sedangkan cicilan tahunan adalah seluruh jumlah pembayaran yang dibuat dalam 1 tahun. Jika masa anuitas sudah pasti, maka bisa disebut anuitas tertentu atau certain annuity ya. Dan jika masa anuitas bergantung pada beberapa event, maka disebut dengan contingent annuity. Nilai sekarang dari anuitas atau kalau ini nilai sekarang dari anuitas ini menggunakan teori time value of money ya. Kalau masih ingat ada teori time value of money, kita ada yaitu present value dan future value. Nilai sekarang dari anuitas itu merupakan nilai sekarang dari sebuah anuitas dan identik dengan nilai awal dari penanaman modal. Nah, misalnya apabila jumlah penerimaan sebesar 100.000 dan bunganya itu 20.000, maka nilai sekarang atau present value-nya adalah 100.000 dikurang 20.000. Seperti itu. Nah, jadi di sini adalah anuitasnya atau nilai sekarangnya, yaitu dari 100.000-nya ini dikurang dengan 20.000 yang bunganya ya, bunganya ini. Jadi kalau kita misalkan menanam, kita mendapatkan 100.000, nilai dengan bunganya 20.000, kita akan mendapatkan uang sekarangnya itu berapa? Nah, itu adalah 80.000. Rumusnya dari nilai sekarang anuitas itu menggunakan konsep present value, yaitu nilai saat ini atau present value. Lalu present value sama dengan A atau anuitas atau pembayaran per periode. A-nya ini anuitas. Lalu dikali dengan 1 dikurang 1 plus I pangkat min N dibagi I. I di sini adalah jumlah suku bunga dalam hitungan tahun ya. Dan suku bunga dalam hitungan tahun dan N ini perhitungannya juga dalam hitungan tahun.
Dan ini berapa tahun gitu misalnya periodenya. Contohnya, present value yang ditanyakan itu present value-nya berapa? Kalau uangnya adalah senilai 1.100.000 yang diterima setiap tahun dan selama 5 tahun dikenakan tingkat bunga 15%. Nah, ini berarti tingkat bunganya apa tadi? Iya. Dan per tahun. Nah, tahunnya N. Nah, N-nya berapa? N-nya adalah 5 tahun. Kita masukkan atau kita buat bagian yang pertama, yaitu atau bagian yang diketahui. Yang kita ketahui ini I, N, dan A. I-nya adalah 15%, N-nya adalah 5 tahun, dan A-nya adalah 1.100.000. Sehingga bisa kita masukkan ke rumus di sini 1 dikurang, ini adalah I-nya, ini adalah N-nya ya. Ini adalah N-nya. Nah, ini juga I-nya. Seperti rumus tadi. Dikali dengan nilainya berapa tadi? 1.100.000. Sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Dikali dengan 1.100.000 dapatlah 3.687. Jadi present value dari nilai uang tadi itu berapa? Itu nilainya adalah 3.687.370 rupiah. Nah, itu adalah cara menghitung present value dari anuitasnya. Kita masuk ke contoh soal yang cerita nih. Jika diketahui angsurannya sebesar 2 juta selama waktunya berapa? 2 tahun. Berarti ini N ya. 2 juta ini adalah annuity karena dia angsurannya dibayarkan. Dan dikenakan suku bunga 10% tiap tahun. Berarti ini adalah I-nya. Nah, 10% atau bisa ditulis juga dengan 0,1 ya. Nah, ini ya. Ini diketahuinya 3 ini. Kita punya 2 juta, lalu 2 tahun, dan 0,1. 1 dikurang 0,1-nya I-nya, jangan lupa N-nya min 2 dan dikali dengan 2 juta yaitu A-nya. Dapatlah present value-nya adalah 3.471.074 rupiah, 38 rupiah. Jadi nilai present value-nya adalah segini. Nah, itu adalah nilai sekarang dari anuitasnya. Kalau angsurannya sebesar 2 juta. Kita lanjutkan. Nah, besarnya cicilan. Dari persamaan present value yang sudah dipaparkan tadi, maka nilai anuitas juga bisa dicari sebagai pembayaran cicilan tertentu. Nah, rumus dari cicilan yang sudah diturunkan itu agak cukup rumit ya, di mana A atau cicilannya itu berapa. Lalu di sini ada PV atau present value tadi dibagi dengan ini 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N dibagi I. Contohnya, Ariel telah meminjamkan uang dengan nilai yang cukup besar yaitu 20 juta dan dikenakan suku bunga yaitu 15%. Berarti ini I-nya. Oke. Per tahun, jika dalam pinjaman tersebut harus lunas dalam jangka waktu 36 kali cicilan per bulan, 36 bulan berarti ya, berapa besarnya cicilan yang harus dibayar setiap bulan oleh Ariel. Di sini cicilannya adalah per bulan. Sedangkan interest I-nya, bunganya adalah per tahun. Sehingga kita harus bagikan dulu dengan 12 supaya dapat bunga per bulan. Nah, ini udah dapat bunga per bulan ya. Kita bagi dengan 12 dapat bunga per bulan. Jadi yang diketahui ini. Lalu di sini kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Present value-nya adalah 20 juta. Lalu dibagi dengan ini rumusnya 20 juta dibagi dengan ini dapatlah totalnya adalah 693.000.
Jadi angsuran per bulan yang dibayarkan Ariel adalah 693.306, sekian rupiah. Nah, jangan lupa ini kita masukkan ke rumusnya, dan jangan lupa pula kalau dia per bulan, maka ini juga harus dibuat per bulan. Caranya gampang, yaitu kalau tahunan kan tinggal dibagi dengan 12 gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh, yaitu tentang angsuran rumah. John akan mengasuh rumah seharga $220 selama 5 tahun dengan tingkat bunga majemuk yang berlaku sebesar 10% tanpa uang muka. Berapakah angsuran per tahun yang harus dibayarkan John? Nah, ini cara untuk menghitung bunga anuitas. Jadi sebelum menghitung semuanya, pastikan sudah menghitung besaran bunga seperti yang dipaparkan tadi. Selain itu, pastikan akan jumlah angsurannya selalu sama setiap tahunnya, sehingga terlihat pokok angsurannya semakin membesar, sedangkan bunga pinjamannya semakin mengecil setiap tahunnya. Nah, kita masukkan dengan rumus tadi. Ini 220.000, lalu N-nya ada 5 tahun, I-nya adalah 0,1 karena 10% ya. Sedangkan A-nya itu adalah 220 dibagi dengan rumus tadi ya. Rumus tadi dapatlah 58.000. Bukan 58.000, $58. Jadi yang harus diangsur John adalah $58. $58.000 ya, soal 58.047. Nah, ini akan menjadi nilai dari angsuran yang tetap. Nah, perhatikan ini yang dalam kotak tadi. Dia akan menjadi nilai angsuran yang tetap. Angsuran tetapnya adalah 58.047 dengan bunga 10%, lalu cicilan pokoknya, dan saldo pokoknya ada di sebelah kanan. Nah, ini saldo pokoknya, ini jumlah angsurannya, lalu bunganya berapa. Nah, selanjutnya sini adalah cicilan dari pokoknya, dan sini adalah saldo dari pokoknya. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai bunga majemuk bertingkat ini di pertemuan nanti. Saya usahakan akan membahas tentang bunga majemuk bertingkat lebih dalam lagi. Lalu ini juga contohnya, misalnya jika diketahui Natasha menabung selama 18 kali cicilan. Nah, sekarang yang diketahui 18 kali cicilan nabungnya. Karena kan suku bunga 12% tiap tahun, nah berarti udah pas ya, N-nya udah 12. Berapa cicilan Natasha dengan jumlah dana atau uang sebesar 500 juta untuk membeli rumah dengan uang muka 100 juta. Uang mukanya 100 juta, rumahnya 500 juta. Jadi kita bisa lihat di sini adalah setelah dikurangin uang muka, maka present value-nya adalah 400 juta. Nah, kalau masih bingung 400 juta ini ya. Jadi karena uang mukanya kan 100 juta. Rumahnya kan harganya 500 juta. Dananya 500 juta. Ya, mungkin harga rumahnya juga 500 juta ya. Dikurangi dengan uang mukanya 100 juta, dapatlah 400 juta. Lalu I-nya, ini udah benar ya sebenarnya per tahun. Tetapi karena di sini adalah 18 kali cicilannya itu bulanan, jadi nyicilnya bulanan, karena jarang sekali nyicil itu tahunan, sehingga I-nya ini harus kita bagi dengan 12, dapatlah 1%. N-nya adalah 18 bulan, 18 kali cicilannya. A-nya berapa? A-nya adalah kita dapat di sini A sama dengan rumus ini ya, PV 1 kurang ini rumusnya 1 tambah I pangkat min N bagi I. Kita masukkan semuanya, dapatlah 24.392.819 rupiah, 16 ya. Jadi cicilan yang dibayar itu ya ini. Ini adalah jumlah cicilan yang harus dibayarkan. Seperti itu.